gitu, kondisi hipnosis ya, sehingga masuk di dalam kondisi di mana sugesti mampu menembus filter mental. Jadi pada waktu itu justru kesadaran meningkat, jadi pendengaran lebih tajam kadang-kadang dibanding ketika dalam kondisi biasa. Dan kalau sugesti ini tidak sesuai dengan belief, dia akan bangun karena bawah sadar itu melindungi diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat hipnosis, hari ini kita akan membahas tentang hipnosis. Banyak orang berpikir, mungkin karena pemberitaan begitu ya Bun, orang berpikir bahwa hipnosis itu untuk gendam, untuk menipu orang, dan sebagainya. Nah, hari ini akan kita bahas tuntas soal hipnosis dengan pakar hipnosis, beliau Bunda Difla Najih, Master Internasional yang dari license dari Indonesian Hypnosis Center. Betul begitu ya Bun? Ya. Ya. Oke Bun, sebenarnya apa itu hipnosis? Jadi ini kita bicara mengenai hipnosis ya dari sisi keilmuan ya. Jadi hipnosis itu adalah berbicara mengenai bagaimana imajinasi ya, pengaruh daripada sugesti dan imajinasi terhadap pikiran seseorang. Dari sisi keilmuan ya. Nah, kemudian dari sisi fenomenanya ya, nanti yang akan bisa kita amati ya, bagaimana tertembusnya filter mental ya, sehingga kita filter mental sadar ya, sehingga kita bisa memasukkan sugesti-sugesti ke bawah sadar. Itu hebatnya di situ Pak. Bagaimana filter mental itu? Apa itu filter mental? Ya, jadi filter mental itu satpam dari pikiran sadar. Jadi kalau dalam hipnosis itu kita kenal struktur pikiran itu ada 3 ya. Jadi pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Pikiran sadar ya kita ini ya. Kemudian memorinya juga sangat terbatas ya. Nah, kemudian bawah sadar. Nah, bawah sadar inilah di sini segudang memori. Dan kalau kita ibaratkan, orang-orang hipnosis mengatakan full potensi kita itu ada di situ. Jadi bawah sadar ini bisa ditanami apa saja, merupakan ladang sangat subur. Nah, tapi juga bisa di situ tumbuh rumput-rumput liar. Nah, disinilah orang-orang hipnosis itu bekerja. Berapa persen komposisi antara sadar, bawah sadar, dan tidak sadar itu? Kalau tidak sadar, ini yang lagi. Kalau tidak sadar itu artinya tanpa kita tidak melalui proses berpikir ya. Jadi seperti kita luka kemudian menutup luka sendiri ya, kemudian sistem metabolisme tubuh, kita bernafas kayak gitu itu. Kalau komposisi memori sangat luar biasa Pak. Kalau misalnya di sadarinya 3 sampai 9 bit ya, tapi di sini triliunan di bawah sadar itu. Jadi apa yang tidak kita ingat di sadar kita ini, di bawah sadar kita ini ingat semua. Nah, orang-orang hipnosis itu bekerja di wilayah itu. Ya. Jadi pada kesempatan tertentu ya, bila itu dibutuhkan, maka para hipnoterapis ini bisa mengakses ya. Nah, tapi jadi orang-orang hipnosis itu bukan orang-orang yang hebat, tapi dia hanya menguasai teknik. Jadi hanya menggali kehebatan orang, potensi orang. Itu yang teknik berkomunikasi ya. Nah, teknik komunikasi ini yang paling penting. Jadi merupakan seni berkomunikasi. Seni bergimana di situ juga ada kaidah-kaidah bagaimana cara berkomunikasi sehingga bisa diterima oleh bawah sadar. Sugesti-sugesti seperti apa yang bisa diterima oleh bawah sadar. Tapi itu juga sebuah kajian kan ya. Potensi otak sadar dan potensi otak di bawah sadar. Itu kajian psikologi, mungkin kajian biologi juga ada masuk di situ. Iya. Itu hipnosis sampai ke arah itu ya. Jadi kalau hipnosis hanya berbicara mengenai sepanjang ini ya, struktur otak. Tentunya ada kajian-kajian semacam itu ya. Jadi bagaimana ketika orang
mengalami depresi ya, karena apa gitu ya. Jadi di bawah sadarnya begitu banyak muatan-muatan sehingga senyawa-senyawa kimia yang ada dalam otak itu bisa menimbulkan bertumpuknya hormon kortisol gitu ya, sehingga yang bersangkutan tidak lagi punya keberdayaan untuk mengoptimalkan potensi diri gitu. Nah, sehingga dengan hipnosis ini ya, bagaimana si pasien ini bisa kembali memproduksi hormon beta endorfin gitu, sehingga punya semangat hidup kembali gitu. Seberapa penting, seberapa pengaruh otak bawah sadar itu, pikiran bawah sadar mempengaruhi kehidupan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam keseharian bawah sadar itu. Contohnya saja, jadi bawah sadar itu isinya itu keyakinan, ya, kebiasaan. Apa-apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita ini masuk bawah sadar. Contohnya, ketika kita berkendara motor, kita kan tidak mikir lagi nanti lampu merah saya berhenti, hijau saya jalan, kan tidak. Tapi secara otomatis mungkin mikir malah nabrak gitu. Ya. Tapi otomatis kan jalan, karena itu kebiasaan kita lakukan. Ya. Begitu juga keyakinan. Nah, keyakinan itu ada. Keyakinan yang sangat luar biasa itu, ini fungsi keyakinan ini bisa saya contohkan begini. Karena seseorang diyakini bisa menyembuhkan ya. Seseorang bisa menyembuhkan. Orang semua datang ke situ untuk minta penyembuhan. Ya. Karena dia yakin, maka hal yang dia inginkan terjadi gitu. Padahal aslinya belum tentu bisa menyembuhkan. Nah, ini saya contohkan begini, ini ada teman ini lucu sekali ya. Saya tidak sebut namanya siapa, yang dia ada tokoh yang sangat terkenal sekali di Jawa Tengah ini, tetangganya stroke. Akhirnya diutuslah orang ke sana, tapi karena di kampung itu hanya dia yang punya mobil, dia suruh ngantar. Ya. Pulangnya dia makan sate di jalan di Magelang itu, makan sate itu. Tumpah air itu. Oh. Wah, air dari mana ini? Dari orang sakti tadi. Oh, ambil air dari orang sakti. Iya, jadi datang ke tempat orang sakti, antri untuk ambil air gitu. Kemudian air ini dibawa, tapi marung dulu ini. Ya. Makan sate gitu ya. Tumpah lah ini. Nah, kata teman saya ini, wah saya nggak sanggup kalau suruh balik ke sana ini. Dan minum saya loh, masukkan. Tapi kan bukan Allah masukkan. Syaratnya hanya satu, kamu jangan bohong. Bilang saja ini loh airnya. Dilakukan itu. Tidak sebut ini air dari orang sakti. Tidak. Ini loh airnya. Begitu sampai di rumah, ini loh airnya. Semuanya bergegaslah keluarga itu ya, ditaruh di kepalanya, diminumkan dadanya. Wes, ini sudah dari Pak Yainya sana. Ayo jalan. Langsung dia bisa berjalan. Okay. Nah, akhirnya sama orang ini datang lagi ke tempat teman saya ini, Pak Nur ini. Pak, berarti kok ya sakti ya Pak ya. Ya mpok sakti aku gitu. Nah, itu kan itu. Ya. Artinya bisa juga sebaliknya. Ini akhir-akhir ini kita sering ya menemukan orang yang yakin dirinya kena COVID. Nah, sehingga stres ya. Stres ya. Belum kena Pak, akan saja. Ya. Jadi di mana-mana ini ada COVID, di mana-mana ini. Bukan di COVID-nya itu, akhirnya imunitas tubuh dia menurun. Drastis itu. Sama saja dengan orang ketika divonis autoimun, gitu ya. Kemudian dia googling, macam-macam, nggak bisa tidur. Dari bisa tidur kemudian sampai dia nggak bisa tidur. Artinya karena ketakutan itu dia bisa mengalami kecemasan yang cukup tinggi. Cemas itu adalah karunia Pak. Jadi kalau orang tidak pernah mengalami cemas itu abnormal. Okay. Orang normal cemas. Kalau orang tidak punya khawatir, kemungkinan tidak punya untuk melindungi diri. Jadi contohnya misalnya, wah kalau saya nanti jam sekian saya tidak tidur, saya tidak bangun pagi-pagi, saya telat, kan gitu ya. Atau jalannya macet, saya harus begini, karena ada khawatir itu. Kalau tidak ada khawatir, terlambat setiap hari. Kan begitu. Jadi rasa khawatir, begitu rasa khawatir ini bertumpuk dan kemudian menjadi berlebih, ini yang tidak diperkenankan. Ini menarik. Khawatir itu penting. Karena dengan khawatir kita bisa menjaga diri kita. Dan itu normal. Tapi jangan berlebihan khawatirnya. Kalau berlebihan itu stres, gitu kan. Saya akan membuktikan, saya akan meyakini. Tadi kan katanya kalau keyakinan, yakin itu terjadi. Iya. Nah, saya akan buktikan. Saya yakin kopi ini enak. Saya minum dulu, Bun. Saya juga ikut minum karena juga yakin dengan kata-kata dia. Iya. Wah, enak betul, Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
karena ini yang bikin kopi juga enak ya Pak. Oh iya. Ahlinya ini. Oke. Orang banyak bertanya-tanya tadi kalau bahwa hipnosis itu bagaimana orang berkomunikasi bisa menembus filter tadi ya. Orang banyak bertanya-tanya sebetulnya gimana sih orang dalam kondisi dihipnosis, rasanya seperti apa sih? Iya. Jadi hipnosis ini Pak tidak seperti yang dibayangkan orang tidur kemudian pingsan, tidak. Iya. Jadi relaksasi pikiran yang kemudian diikuti oleh relaksasi tubuh. Oke. Gitu, kondisi hipnosis ya, sehingga masuk di dalam kondisi di mana sugesti mampu menembus filter mental. Jadi pada waktu itu justru kesadaran meningkat, jadi pendengaran lebih tajam kadang-kadang dibanding ketika dalam kondisi biasa. Cuma badannya lemas. Oke. Ya. Artinya dia sebetulnya dalam kondisi sadar bisa menerima banyak hal masuk. Dan kalau sugesti ini tidak sesuai dengan belief, Ya. dia akan bangun karena bawah sadar itu melindungi diri seseorang. Bangun. Jadi kalau misalnya ya, Al-Quran itu adalah kitab suci. Kemudian dalam sugesti kita katakan ya, kamu injek-injek Al-Quran, langsung dia sadar bangun. Karena tidak sesuai dengan belief dia. Ya. Jadi hipnosis tetap tidak bisa menerobos sesuatu yang sudah diyakini. Iya, belief tidak bisa. Ya. Tapi orang banyak yakin bahwa misalkan orang dihipnosis kemudian bisa berubah total gitu misalkan. Kalau dia mempersiapkan diri untuk itu. Oke. Iya, jadi orang pada dasarnya aku kok tidak bisa dihipnotis gitu ya. Ya. Karena dia tidak mengizinkan. Karena hipnosis itu pada dasarnya siapapun yang punya kecerdasan cukup, ya. Kemudian dia juga memiliki konsentrasi yang baik, dia pasti bisa dihipnotis. Ya. Yang tidak bisa dihipnotis itu orang dungu, ya. Kemudian orang yang tidak berkecukupan akal, dia tidak memahami bahasa komunikasi yang baik. Itu kan sulit ya. Mungkinan bisa tapi sulit gitu. Tapi bagi orang-orang yang punya kemampuan konsentrasi yang baik ya, kemudian bahasa verbal cukup, insya Allah bisa dihipnotis. Pasti bisa, dan hipnosis itu menyenangkan begitu. Menyenangkan dan mengizinkan. Nah, mengizinkan ini menjadi hal yang penting sekali. Gitu. Jadi seorang datang kepada hipnoterapis misalnya, berbekalnya tidak yakin gitu ya. Ya tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu yang disebut dengan sugestibilitas ya, kemampuan orang untuk bisa disugesti ini tidak stabil. Kadang-kadang begini bisa, kadang-kadang lain waktu dia tidak bisa. Sangat tergantung kepada dua belah pihak, sang penghipnotis dan yang bersangkutan, kesiapan yang bersangkutan begitu. Nah, saya jadi tergelitik nih Bun. Orang datang ke seseorang yang mungkin disebut orang sakti atau paranormal atau apapun lah, istilahnya apapun gitu ya. Orang datang ke sana mau berobat, itu berarti dia sudah yakin dulu orang itu bisa. Iya. Dan itu otomatis masuk gitu ya. Masuk. Itu sudah 50% sendiri tuh. Meskipun paranormal itu tidak belajar hipnosis. Iya, dan tidak ngerti apa-apa. Iya. Tapi kemudian dia sendiri menjadi yakin karena orang lain meyakini dia bisa. Oke, ini menarik nih, sebentar. Komunikasi antar keyakinan tadi itu. Seseorang datang karena yakin orang itu bisa mengobati. Sementara yang satu yakin dirinya bisa mengobati orang itu. Ini bagaimana kemudian ada titik temu? Itu permainan di wilayah bawah sadar atau otak sadar? Itu dua-duanya. Jadi karena sudah masuk wilayah keyakinan ya, tentunya sudah masuk di bawah sadarnya. Yang kapan saja bisa muncul gitu. Jadi orang yang sakti, ya, seperti orang mempercayai keris ini bisa begitu, gitu. Baik itu kepada benda hidup ataupun benda mati. Satu contoh ini Mas. Satu ketika saya ini hanya kepingin orang ini saraf-sarafnya ini ketika dia digosok begini nih ya, maka timbul respon gitu ya terhadap saraf ini, sehingga saraf ini bisa aktif gitu. Maksud saya begitu, karena orang ini mengalami ketegangan ya. Orang ini selama membawa batu, saya ini lama ini ya, kemudian saya diberitahu ini sama mahasiswa saya bahwa batu itu sekarang menjadi kencling gitu. Saya kaget, wah bisa jadi jimat itu. Karena dibawa kemana-mana orang yang meyakini. Karena batu inilah dia dapat pekerjaan, karena batu inilah kemudian dia bisa fresh gitu. Karena percaya batu inilah, ini yang kemudian saya sebagai seorang terapis juga pernah mengalami kesalahan semacam ini.
Mungkin kalau di wilayah lain hal-hal seperti itu disebut miracle ya, keajaiban atau apa. Tapi kalau dalam hipnosis ini rasional ya. Iya, setiap orang bagi kami Pak, para menghipnotis itu setiap orang bisa menerima keajaiban asalkan yang bersangkutan siap menerima keajaiban. Oke. Ya kabar yang seperti saya contohkan, tangannya bisa panjang. Iya, iya. Dia bisa memerintahkan. Mungkin biolog mengatakan tidak mungkin itu. Iya. Kan begitu, tapi ternyata ada fakta gitu ya, iya. itu fakta bisa kita lakukan itu. Nah, Bun, dengan beberapa kawan kemarin kita sempat berdiskusi. Ketika kita menghipnosis seseorang, kemudian kita beri anchor, ya, mulai saat ini sampai kapanpun, setiap kamu ketemu saya, kamu akan menuruti semua perintah saya. Sebetulnya bisa nggak sih hipnosis begitu itu? Jadi sangat tergantung kepada level trance-nya ya. Okay. Jadi ada level trance itu ya, sugesti yang dimasukkan itu pada level pertama ringan ya. Okay. Ringan ini mungkin hanya bisa untuk menutup mata, untuk relaksasi. Yeah. Kemudian yang medium bisa untuk menganestesi sebagian tubuhnya ya. Kemudian melupa sesaat gitu. Tapi di yang high trance ini, nah ini bisa memunculkan fenomena yang berbagai macam. Oke. Berarti dia bisa ya, hipnosis itu bisa untuk menguasai orang lain dalam jangka panjang? Menguasai tidak, tetap dirinya sendiri, karena atas izin dia. Oke, artinya jadi ketika orang lain karena dia mau ya. Jadi misalnya begini contohnya Pak, ada seseorang ya, dia membenci ibunya. Sangat benci dia, kebetulan tentara ya, pada sesi pelatihan ini level 2. Nah setelah dilakukan, ada namanya teknik namanya regresi. Diketahui bahwa ketika dia pada usia berapa bulan di dalam kandungan ini, dia mau digugurkan sama ibunya. Oke. Setel dia menjelaskan detail ya. Padahal dia disadarnya ini dia tidak tahu kenapa dia benci dengan ibunya, dia tidak tahu, tidak punya sebab. Nah kayak begini. Akhirnya apa? Kemudian dihadirkanlah siapa namanya, ibunya, di teleponnya, mau diselesaikan apa tidak, hadir ibunya. Nah dengan teknik terapi yang dikuasai dan dimiliki oleh hipnosis ya, dilakukanlah terapi kedua belah pihak ini. Akhirnya mereka berpelukan. Nah apakah yang seperti ini tidak mulia tugasnya hipnoterapis? Iya. Mungkin bisa dilakukan oleh profesi lain ya. Kami tidak sombong, tapi memang ada profesi lain bisa melakukan, kami tidak bisa. Artinya terkadang hal-hal yang bersifat fisiologis ya tentunya itu wilayahnya orang lain kan begitu. Nah, tapi di wilayah yang seperti ini ternyata. Artinya tiap bidang keilmuan punya karakteristiknya. Ya, kita ini ditempatkan di mana lah gitu ya. Istilahnya. Jadi kalau ada siswa yang saya ceritakan, siswa SMA hanya lihat guru matematikanya lewat saja muntah gitu ya. Ini sudah di bawah, saya tidak mengatakan ya, ke terapis yang lain, macam-macam terapis ya, ternyata tidak bisa, dan ini sudah berbulan-bulan ya, berbulan-bulan, ada 6 bulanan tidak sekolah, hanya karena seperti ini. Nah ini ketemu hipnoterapis hanya 10 menit bisa ya, yang dilakukan dimasukkan sugesti ya, dikondisikan kondisi trans, dalam kondisi trans inilah kemudian diberikan memasukkan sugesti positif. Cara memberikan sugesti ini teknik komunikasi lagi ya. Ini juga tidak sembarangan kata-kata yang kita masukkan. Oke, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat untuk bagaimana menyusun kalimat sugesti yang bisa masuk secara optimal pada diri seseorang. Tidak sembarangan juga kan. Begitu masuk sudah dibangunkan, bagaimana sekarang matematika penting. Berarti bisa sekolah, udah beres. Oke, gitu. Tidak perlu berjuta-juta. Kalau ini permainan komunikasi, dan kemudian tadi barusan Bunda sampaikan bahwa kata-katanya pun terpilih ya, tidak bisa sembarang kata-kata. Apa sih kuncinya dari hipnosis itu? Jadi kalau di dalam hipnosis ini kita menggunakan presuposisi bawah sadar. Jadi ada kalimat-kalimat, kata-kata ya. Karena bawah sadar ini apa adanya. Gitu ya. Jadi dia tidak mengenal kalimat negasi.
ya, tidak, bukan, Oke. kemudian jangan, ya. Iya. Nah, kemudian kalimatnya harus present, nah, kayak gitu. Iya. Ya, kamu akan pandai, selamanya stagnan karena tadi ada akan. Akan ya. Nah, Oh iya. stagnan. Tapi Pak, ya, ini ilmu yang kita serap dari barat. Iya. Ya, seperti ini, dan ini banyak dilakukan oleh para terapis, terutama di hipnoterapis dan NLP terus ya, banyak menggunakan posisi seperti ini. Tapi di dunia timur, lah ini Pak, Iya. ada keajaiban yang sangat luar biasa. Hmm. Saya melihat ya, siswa-siswa saya digunakan kata-kata itu, tapi kenapa kena? Iya, iya. Nah, ini tentunya bahasa itu erat terkait dengan budaya. Oke, ya. Tidak selamanya terpaku. Jadi ketika kita melakukan terapis, maka kita akan melihat latar belakang yang bersangkutan pasti. Ya. Gitu. Bakunya, teorinya seperti itu. Tapi ketika kita masuk di dunia timur, ternyata ada fenomena lain. Ya. Nah, saya jadi terfikir bahwa pada masa lalu atau orang-orang tua kita itu banyak memberi wejangan atau apapun namanya itu, yang mungkin sepertinya kalau dalam bahasa sekarang itu hipnosis. Misalkan kalau kamu keluar waktu maghrib nanti bisa kecelakaan. Dilalah benar kecelakaan karena dia melanggar perintah itu. Artinya ada kearifan kultural dari orang-orang tua kita yang cara mengajarkan akhlak atau etika itu melalui tutur kata. Iya. Itu sebuah fenomena juga. Iya, jadi itu tadi sugesti itu. Ya. Jadi sugesti itu bisa dimasukkan ketika ini menyangkut masalah belief ya, belief. Ini langsung masuk. Ya. Tapi yang tidak berkaitan dengan belief seseorang, nah ini misalnya kita sedang merubah persepsi orang terhadap sesuatu. Ya. Merubah, ini pekerjaan hipnosis itu sering begitu Pak. Bagaimana orang dari kemudian meluap-luap kebencian kemudian dia menjadi slow down-nya karena merubah persepsi. Merubah persepsi ya. Tapi kalau ini berkait dengan masalah keyakinan, masalah itu langsung masuk. Ya. Setiap persepsi orang bisa diubah kalau karena persepsi ya. Nah, merubah persepsi itu pekerjaannya orang hipnosis. Terutama dalam sesi terapi. Padahal sekarang ini banyak orang yang salah persepsi terhadap tindakan, perilaku atau kebijakan orang lain. Iya. Seharusnya ini bisa dihipnosis loh. Jadi kalau begini Mas, salah contoh nih ya. Orang hipnosis ini rata-rata kan orangnya tidak begitu abai ya terhadap perbedaan orang. Kenapa demikian? Karena dia paham bahwa dalam diri seseorang itu terkait dengan persepsi seseorang ya, kemudian muncul dalam sebuah tindakan, itu adalah pengetahuannya, pengalamannya hidupnya yang tidak sama, kemudian kepentingannya. Nah kalau yang seperti ini kemudian kita suruh sama dengan kita, alangkah sakitnya seseorang ini. Nah itu yang kita coba sadarkan juga kepada klien-klien kita kan gitu. Jadi salah satu contoh begini, ini yang paling aneh ya sekali. Pernah kita ketemu dengan orang yang sedang terapi berhenti merokok. Tapi kemudian kejadiannya dia depresi. Berhenti merokoknya, tapi depresi. Kenapa? Karena terapi tidak dilakukan orang-orang yang capable di bidang ini. Jadi ada orang yang berhenti merokok, seperti Pak Afifi menerapi orang ya. Bukan Pak Afifi, muridnya Pak Afifi, berhenti merokok. Tapi kemudian muncul, kok jadi ingat mantannya terus. Nah ini karena tidak tepat. Karena tidak tepat gitu. Nah arti ini menarik. Artinya begini, kalaupun sudah pernah belajar hipnosis tapi belum menguasai benar, jangan mencoba menghipnosis dengan teknik-teknik yang dalam, yang serius ya, karena bisa menimbulkan trauma tuh. Harus berlatih, harus berlatih. Karena bisa menimbulkan trauma baru. Di awal-awal saya melakukan terapi juga demikian. Dia sembuh dari kista stadium 4 ya, sembuh total ya. Tapi muncul penyakit baru. Selalu ingin ketemu saya. Saya sebagai manusia biasa itu sumpek gitu. Kenapa kok bisa tak apakan orang ini? Nah, di sini ada salah kata.
Ya, karena pada waktu itu dia tidak percaya dengan saya bisa menyembuhkan dia. Ya. Saya katakan Anda nyaman bersama saya. Oke, kalimatnya begitu Nah, ya. ini juga saya temukan setelahnya. Oke. Kenapa orang begini dengan saya ya? Ada saja alasannya. Bu, saya mau ketemu karena saya sekarang tidak berani nyebrang jalan. Ya, aneh sekali. Ya. Ya. Karena ketika saya, ini keyakinan ya, Pak. Ya. Ini keyakinan. Karena dia tidak yakin dengan saya katakan, sampai ini tidak apa-apa. Saya melihat raut mukanya yang sama sekali tidak ada cerah-cerahnya, tidak ada apa-apa, saya tidak sakit. Kok bisa mengatakan saya tidak sakit? Hasil ronsen saya ABCD membuat dia yakin. Seperti apa saya? Ya. Saya bermain sulap. Ya. Saya taruh boneka di tangan saya ini, suruh dia berdiri. Bagaimana cara? Sudah dia suruh berdiri. Bisa tergantung, kalau kamu bisa fokus ya bisa menyuruh dia berdiri, kamu bisa sembuh. Disuruh ini berdiri. Berdiri kamu, terus berdirilah boneka ini. Akhirnya jatuh kan. Bersamaan dengan jatuh ini ada yang hilang di sini. Dia apa? Loh kok hilang? Oke. Padahal ini sudah menonjol keluar. Jadi keyakinan. Ya. Kuatnya keyakinan seperti itu. Karena saya meyakini bahwa keyakinan itu memang harus dibongkar. Nah, keyakinan saya, Keyakinan yang tidak tepat ya, yang harus dibongkar. Iya, keyakinan dia yang seperti itu dan keyakinan saya yang kuat bahwa ini keyakinan yang harus dirubah. Ini ternyata berdampak sangat luar biasa. Dan dia hanya perlu terapi 3 kali saja. Oke. Ya. Nah, kalau artinya bahwa Bertahap artinya orang belajar ini harus bertahap. berlatih. Nah, artinya juga bahwa hipnosis ini tujuan utamanya adalah untuk kemanusiaan. Ya. Ya, untuk pengobatan psikis terutama. Jadi ketika ada orang mencoba menyalahgunakan hipnosis misalkan untuk gendam dan sebagainya, itu sebenarnya sudah penyimpangan dari ilmu hipnosis gitu ya, Bun. Iya, sama saja dengan pisau. Di tangan siapa dia bisa bermanfaat, di tangan siapa dia kemudian menjadi petaka begitu. Ya. Kalau ada orang yang terhipnosis, tergendam, kena gendam, apa pola yang bisa dilakukan supaya orang itu tidak bisa digendam? Jadi kayak begini, orang yang mudah ditipu misalnya ya terkait dengan ini mesti orang di pikirannya ini, maaf ya, Ya. Dalam tanda kutip ini serakah gitu. Masyarakat. Artinya dia mudah teriming-iming dengan sesuatu yang berharap-harap tentang sesuatu. Ya. Ini paling mudah, hampir semuanya begitu. Ya. Dan rata-rata penggendam ini tidak punya ilmunya. Ya. Dia hanya menjalankan SOP dari bosnya. Jadi yang punya ilmu itu bosnya. Oh. Anak-anak buah tidak ngerti, tapi SOP-nya kalau kamu ketemu orang dengan model orang seperti ini, membawa barang seperti ini, lakukan seperti ini dan ini dan ini dalam waktu cepat. Gitu. Ya. Yang pernah saya tahu seperti itu. Ya. Tapi kata kuncinya adalah keserakahan, gitu ya, Bun. Iya. Kata kunci gendam bisa masuk adalah keserakahan, atau rasa takut berlebihan juga bisa ya. Kebingungan bisa, tapi enggak juga Pak. Artinya dia mau. Nah, Oh, dia mau. Dia mau diajak berkomunikasi, dia menyambut ya. Ya. Menyambut ajakan. Nah. Ya. Dan kata Iwan Fals terhadap ini adalah keinginan adalah sumber penderitaan. Nah, kawan-kawan, kita akan akhiri sesi ini, tapi kita akan ketemu lagi nanti dengan Bunda Difla pada sesi-sesi berikutnya. Oke, kita akhiri dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan sebagainya, nanti bisa hubungi di nomor ini ya, atau di email di nomor ini boleh ke Bunda Difla. Nanti bisa dijawab oleh Bunda Difla. Dan terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum.